Oke, jadi kita lanjut lagi. Tadi tentang hadis ya. Nah, misalnya kalau kita baca Eusebius dari Kaisarea, ya, ini seorang penulis sejarah gereja, dia mengatakan mengambil narasi khotbah dari Rasul Tadeus kepada Raja Abgar dari Edesa tentang kenaikan juru selamat. Berbicara kepada raja, sang rasul mengatakan bagaimana Yesus telah merendahkan dirinya dan mati dan menanggalkan keilahiannya dan disalibkan dan turun ke dalam maut dan membuka palang pintu maut yang sejak kekekalan tidak pernah terbuka dan membangkitkan orang-orang mati. Karena ia turun seorang diri tetapi ia bangkit bersama-sama dengan banyak orang dan dengan demikian ia naik kepada Bapaknya. Di tempat lain, Eusebius berkata, ia datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tinggal di Habes selama berabad-abad dan telah menantikan kedatangannya, dan setelah turun ia menghancurkan pintu-pintu gerbang tembaga dan mematahkan palang-palang besi, serta membawa semua orang yang terbelenggu di neraka menuju kebebasan. Ya, nah Basilius juga mengatakan begini tentang tafsiran dia di Mazmur 49 ya. Dikatakan mereka dibaringkan di neraka seperti domba-domba. Maut akan memakan mereka. Dia yang membawa ke dalam penawanan orang-orang yang seperti binatang buas dan yang diibaratkan sebagai kawanan yang tidak berakal budi, seperti domba-domba yang tidak memiliki kecerdasan atau kemampuan untuk membela diri. Karena dia adalah musuh, telah melemparkan mereka ke dalam penjaranya sendiri dan menyerahkan mereka kepada maut untuk digembalakan. Sebab maut telah menggembalakan mereka sejak zaman Adam hingga pemerintahan Musa. Sampai gembala yang sejati datang yang menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Dan yang dengan demikian membuat mereka bangkit bersama dan mengeluarkan mereka dari penjara neraka hingga pagi-pagi sekali pada hari kebangkitan. Ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa Mazmur 49 itu juga sudah menubuatkan ada gembala yang nanti akan menyelamatkan domba-dombanya dari binatang buas. Ya. Oke. Nah, kalau kamu baca nanti di Lamentation ini ya, ini juga menceritakan gitu. Ya, bahwa semua bangsa yang meresponi Injil itu diselamatkan. Oke. Mana dia ya? Ya ada gitu banyak ya, saya juga nggak bisa ingat semua di ayat mana gitu ya. Tapi ada nanti. Kenapa? Karena memang keselamatan itu Yesus datang itu yang untuk semua bangsa, untuk semua manusia. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Tentu yang kamu bingung apa?
Berarti kalau misalnya semua orang itu berada kesempatan studi hadis, nggak ada hubungan dekat. Nggak, artinya dia menyelamatkan kepada mereka yang meresponi Injilnya gitu, ya. Karena nanti di sana Yesus kan memberitakan Injil, yang meresponi yang diselamatkan, ya. Nah, tapi ketika semasa hidupnya mereka asing dengan Injil itu, dengan hukum Allah itu, ya mereka nggak akan bisa meresponi. Oke. Nah, Paulus mengatakan ini, di sini dikatakan ada kebodohan gitu. Ya. Nah, Clement mengatakan gini ya. Dia mengatakan ia dapat membawa kepada pertobatan orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok orang Ibrani dan juga orang-orang bukan Yahudi, yaitu mereka yang telah hidup dalam kebenaran menurut hukum Taurat dan filsafat, yang telah mengakhiri hidup mereka dengan tidak sempurna tetapi dengan penuh dosa. Ya. Tetapi yang hidup mereka yang saleh membuat mereka mampu menerima pemberitaan Kristus dan pemerintahan para rasul. Ya, maksudnya di sini para nabi ya, atau para messengernya Allah gitu. Ya, memang dapat berbalik kepada Allah gitu. Ya. Jadi kalau bangsa-bangsa lain memiliki kehidupan yang saleh sewaktu mereka, tentu waktu pemerintahan Injil itu mereka bisa meresponi dan berbalik. Dan itu yang diselamatkan. Ya. Tetapi yang tidak meresponi tidak diselamatkan. Oke. Hah? Oh, jelas toh diselamatkan kan? Yang tidak apa? Aha. Masalahnya adalah mereka bisa, hati mereka bisa langsung meresponi nggak Mesias ini, ya kan? Tapi kalau mereka hidup jahat, ya tentu hati mereka kan pasti ini ya, tidak merasa asing ya, atau tidak bisa peka ya terhadap pemberitaan Injil itu. Nah, ya mereka akhirnya ada orang-orang yang terbelenggu di sini gitu. Ya, sementara mereka ini yang merespon gitu. Tapi mereka yang tidak meresponi ya tetap terbelenggu. Ya, gitu. Jadi Clement, Nisa juga ya mengatakan pemerintahan Injil Kristus itu mereka perlu meresponi. Ya. Oke. Mungkin nanti kalian bisa tambahan baca ini ya. Ini ya. Martins of Holy Saturday ini juga Lamentation ya.
Ini dibaca di Jumat sore. Tadi, jadi Jumat sore itu ada, ini kita tutup aja sebentar ya. Ini Wednesday tutup aja. Nah, ini ada ini. Nah, ini Matins of Holy Saturday. Ini kan berarti Yesus itu sudah masuk ke Hades ini, ya. Yang tentang Hades itu kamu baca, ini belum ada. Yang ini. Ini banyak cerita tentang Hades, ya. Oke, ini ya. Coba kita search tentang Hades. Oke. Nah, waktu Yesus turun ke Hades ini, Yesus itu apa? Jadi mereka itu pada berseru gini ya. No one is holy but you, O Lord. Ya, tidak seorang pun itu kudus, tetapi Engkau ya Tuhan. Nah, ini dalam nyanyian. Jadi perlu memang harus meresponi gitu. Nggak langsung semerta-merta Yesus itu angkut semua. Ya. Nah, di sini di Lamentation. Jadi kalian bisa baca nih ya, Lamentation ini berarti Yesus sudah turun ke Hades ya. Kemudian mana lagi? Ini ada banyak ya, 27 kali. Kemudian mana lagi? Nih. You went to those in the Hades and cut off the heads of the ruler. Ya kan? Kamu masuk ke dalam Hades dan memotong, memenggal kepala-kepala dari penguasa. Dan nih ya. Nah, ini banyak cerita tentang Hades ini. Mana lagi ini? Hades reign over the human race. Tapi Kristus proclaim the sure and true redemption to those who lay asleep there from all ages. Ya, jadi Kristus memberitakan, membangunkan mereka yang tertidur. Ya. Kemudian dalam satu Injil apokrifa ya, nah, namanya ini Injil Nikodemus. Ini juga cerita tentang Kristus yang turun ke Hades.
Ya, ceritanya begini. Ya memang dalam Injil yang kanonik, misalnya Matius, Markus, Lukas, itu ada cerita tentang sedikit ya, tentang informasi tentang itu. Misalnya dalam Matius 27, coba baca ya. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Coba bacakan satu orang. Matius 27. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, di situ ada informasi sedikit ya tentang hal ini. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Ya, atau banyak mayat orang-orang kudus yang telah tertidur bangkit. Lalu keluar dari kubur, masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Atau juga kita lihat Matius 12:40, kalau bukan. Matius 12 ayat 40. Ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam ikan dengan tidak dikenal. Demikian juga manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Iya, dalam perut bumi atau rahim bumi. Ya. Oke, nah ini ada beberapa catatan nih tentang Hades itu. Tetapi yang paling nyata memang kisah Yunus kan, yang 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Nah itu tipologi dari Kristus yang akan masuk ke dalam Hades. Ya, kemudian kita lihat, misalnya kita baca di sini ya, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 21. Coba buka 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 21. Bacakan. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita yang benar, orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dan padanya sebagai manusia yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga yang kita Injil kepada dalam bicara, yaitu kepada roh mereka yang masuk kepada itu tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu itu sedang mempersiapkan perjalanannya, di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh ayat waktu itu. Nah, ini jelas bahwa dalam 1 Petrus itu Yesus memberitakan Injil di dalam penjara, yaitu Hades tadi. Ya, 1 Petrus 4 ayat 6. Sebenarnya makanya dia telah diberikan diri kepada orang mati dan mereka sama seperti semua manusia dan itu mereka. Iya, sehingga Injil itu juga dibagikan sama mereka kepada orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati sebelum Kristus mati ya. Jadi jelas itu ada pemisah antara akhir zaman dengan sebelum Kristus. Ya, zaman akhir dengan atau sebelum Kristus mati dengan sesudahnya. Ya, sebelum Kristus mati itulah orang-orang yang sudah mati itu mendapat kabar tentang Injil. Ya, nah sehingga di sini jelas bahwa Kristus itu memang menderita untuk orang-orang yang berdosa, ya. Dan dia memberitakan Injil di Hades itu adalah untuk menyelamatkan mereka. Tapi gimana dengan orang-orang yang tidak bisa meresponi ini?
Ya. Nah, mereka akan merasa asing dengan apa yang diberitakan oleh Kristus. Kenapa? Karena ya mereka tidak, selama hidup mereka selalu atau tidak pernah merenungkan hal yang baik. Ya, coba baca Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu mengeluarkan kejahatan semesta. Iya. 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu menghidupkan hatinya. Iya. Oke. Nah, di sini kadang penghakiman pernah dijatuhkan kepada daging manusia yang dihukum dan dimusnahkan oleh Allah, dan dalam ungkapan kitab suci itu kata menyesal ya, telah menciptakan manusia. Tetapi orang-orang ini tidak binasa sepenuhnya, tetapi turun ke neraka. Nah, Kristus memberi mereka kesempatan lain untuk keselamatan. Mengabarkan Injil kerajaan kepada mereka sehingga mereka dapat hidup di dalam roh seperti. Jadi waktu Kristus turun ke neraka atau ke Hades itu, dia memberitakan Injil kepada semua manusia yang sudah mati. Ya. Coba di antara teks Perjanjian Baru, misalnya Rasul Paulus juga berkata begini ya, Kristus telah turun terlebih dahulu ke dunia yang paling bawah. Efesus 4 ayat 9, coba baca. Efesus 4 ayat 9, bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Iya, itu Hades. Kemudian Roma 10 ayat 7. Roma 10 ayat 7. Coba baca. Roma 10 ayat 7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara maut. Iya, jurang maut. Ya. Kita lihat bahasa Yunaninya apa di situ ya. Roma 10 ayat 7 di situ dikatakan abuson ya, abuson, jurang artinya. Nah, sekarang kita coba baca 1 Korintus 15. Ini juga ada gambaran tentang Hades. 1 Korintus 15, 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini menggunakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini menggunakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam iman. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah Semangatmu? sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah kematian. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kemenangan oleh Yesus Kristus. Iya. Jadi ini kemenangan Kristus atas maut dan neraka. Ya. Nah, kita baca lagi Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Iya. Jadi ada kayak penggambaran tentang neraka ya, lautan api dan belerang. Ayat 14 coba. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Iya. Itu gambaran tentang neraka. Ya. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku belajar, aku berdakinya sama seperti yang mati. Tetapi yang mengatakan kepada itu, mengatakan dalam aku kepada yang awal dan kaki. Dengan hidup, itu telah mati meninggal hidup selama-lamanya dan aku memegang segala kunci. Nah, di situ kunci maut dan kerajaan maut. Ya, nah kerajaan maut itu dikatakan di sini ini ya,
tanatu, kaitu, adu, kerat maut dan kerajaan maut. Terus 19. Oh, 18 ya. Aku hidup sampai selamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Nah, makanya di sini ada di dalam ikon itu ada gambar seperti ini ya, belenggu-belenggu ini. Ya. Ini kan ada peti ya di sini. Mereka tertidur, kemudian Yesus mencopot semua kunci-kunci maut itu. Yang lain tetap terbelenggu ya. Nah, coba misalnya kita baca Injil yang tidak ada di Perjanjian Baru ya, misalnya kayak Apokrifa gitu. Eksposisi yang paling berkembang tentang turunnya Kristus ke alam maut terdapat dalam Injil Nikodemus ya, yang banyak memberi pengaruh besar terhadap ajaran gereja pada masa itu. Oke. Di sini diceritakan bagaimana mereka yang berada di neraka merana menantikan kedatangan juru selamat dan melihat bagaimana Yohanes Pembaptis mengproklamasikan pembebasan yang akan datang. Ya. Kemudian dalam adegan tersebut Adam dan Set muncul. Set memberitahu ayahnya dan para bapa leluhur dan para nabi tentang janji yang diterimanya dari malaikat Allah, malaikat anak Allah yang berinkarnasi. Setelah itu terjadilah sebuah dialog antara iblis dan Hades. Ini ada dialog nih ya antara iblis dan Hades. Jika engkau membawa dia kepadaku, dia akan membebaskan semua orang yang terkurung di dalam penjara yang keras dan terbelenggu oleh dosa-dosa mereka yang tidak dapat dipatahkan, kata si Hades. Dan ia akan membawa mereka ke dalam kehidupan kealahannya untuk selama-lamanya. Pada saat itu terdengar suara seperti guntur. Siap tingkapkanlah hai para pembesar pintu-pintu gerbangmu, dan bukalah hai pintu-pintu yang kekal, dan Raja kemuliaan akan masuk. Mazmur 23:74. Maut mencoba menolak kedatangan Kristus dan memerintahkan setan-setan tutup pintu-pintu gerbang tembaga yang keras dan pasanglah di atasnya palang-palang besi. Lalu berdirilah dengan teguh. Tapi perlawanan ini sia-sia. Raja kemuliaan masuk ke dalam neraka, mengikat iblis dan memasukkannya ke alam neraka, ke dalam neraka dengan perkataan, iblis sang pangeran akan berada di dalam kekuasaanmu untuk segala zaman. Setelah menerima iblis, Hades berkata kepadanya, lihatlah sekarang, Yesus ini telah mendobrak penjara-penjara yang kokoh dan membebaskan para tahanan dan melepaskan mereka yang terbelenggu. Ya. Nah, pembebasan orang mati dari alam maut oleh Kristus yang berinkarnasi digambarkan dalam Injil Nikodemus sebagai berikut. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata, marilah kepadaku hai semua orang kudusku yang menurut gambar dan rupaku. Kamu yang oleh pohon itu dan oleh iblis serta maut telah dihukum. Lihatlah sekarang iblis dan maut telah dihukum oleh pohon itu. Dan seketika itu juga semua orang kudus dikumpulkan menjadi satu di bawah tangan Tuhan. Tetapi Adam yang tersungkur di depan lutut Tuhan memohon kepadanya dengan menangis dan memohon. Dan berkata dengan suara nyaring, aku akan memuliakan engkau ya Tuhan, karena engkau telah menyembuhkan aku Tuhan. Engkau telah mengeluarkan jiwaku dari neraka. Nah, jadi kenapa ikon itu yang tadi berseru kepada Tuhan itu adalah Adam gitu ya. Dengan cara yang sama semua orang kudus Allah berlutut dan tersungkur di depan kaki Tuhan, dan dengan serempak mereka berkata, engkau telah datang ya penebus dunia. Dan Tuhan mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib di atas Adam dan di atas semua orang kudusnya.
Lalu ia memegang tangan kanan Adam dan keluar dari neraka. Dan semua orang kudus mengikutinya. Dan semua orang kudus itu menjawab katanya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Allah adalah Tuhan dan ia telah menunjukkan kepada kita terang. Amin. Haleluya. Lalu Tuhan yang memegang tangan Adam menyerahkannya kepada Mikael, penghulu malaikat itu, dan semua orang kudus mengikuti Mikael, penghulu malaikat itu. Nah, ini gambaran apokrifa ya tentang bagaimana Kristus menarik Adam dan orang-orang kudus lainnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini memang dalam Injil Nikodemus itu hanya berbicara tentang para nabi, ya, orang-orang kudus, bapak leluhur, para martir, para pendahulu, atau orang-orang benar gitu ya. Tadi ada yang sudah langsung bertanya, bagaimana dengan orang-orang selain itu? Nah, tadi sudah dijawab di sini ya. Kristus juga membawa semua yang lain ya. Nah, memang kita harus akui Kristus turun ke Hades ini di sini dikatakan tidak tersusun secara sistematis terperinci ya. Maka nanti di dalam pengakuan iman Nisea pun hanya dikatakan dia gimana bunyi pengakuan iman Nisea? Disalibkan dan dikuburkan gitu aja. Tidak ada lagi tambahan pergi ke Hades gitu. Ya, hanya sampai kata dikuburkan. Lalu terus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Nah, sehingga ajaran Kristus turun ke dalam Hades itu memang terus berkembang ya pada masa itu lewat tadi ya melalui Injil kanonik tadi misalnya tulisan Petrus, Paulus ya, Matius, dia berkembang lagi ada Injil apokrifa ya menjelaskan tentang Kristus turun ke Hades, lalu ada para bapak gereja, tapi mereka semua mengajarkan benar bahwa memang Kristus turun ke dalam Hades. Ya, misalnya nanti kita lihat ada tulisan dari Polikarpus itu juga bahas Ignatius, Justinus Martir ya, kemudian Irenaeus. Nah, kalau Irenaeus dia mengatakan begini, Tuhan turun ke daerah-daerah di bawah bumi, memberitakan kedatangannya di sana, menyatakan pengampunan dosa-dosa yang diterima oleh mereka percaya kepadanya. Jadi hanya mereka yang meresponi yang akan diselamatkan. Nah, orang yang percaya diberi pengharapan, ya mereka akan diampuni dosanya, lalu mereka akan dikatakan di sini diampuni dosanya, terus dosa-dosa tidak diulang mereka jika tidak memandang rendah kasih karunia. Ya, kemudian Clement tadi kita udah bahas, dia juga mengatakan yang sama, ya. Kemudian ada Origen juga, Athanasius juga menyatakan hal yang sama, ya, Basilius juga. Jadi banyak bapak gereja mengajarkan tentang Kristus turun ke dalam Hades. Ya. Tapi memang di dalam pengakuan iman Nisea hanya sampai kata dikuburkan. Ya. Nah, nanti di siri ini kita udah baca belum ya? Yang nomor 13 ini. Belum ya? Belum pernah baca ya? Tentang apa arti atau secara dogmatis disalibkan dan dikuburkan. Oke, nanti setelah break ini kita break 10 menit, habis itu nanti kita kembali ke ini. Ya.